Semangat pagi, semangat sore, salam sehat buat semuanya para peserta webinar sore ini. Kami dalam waktu yang 15 menit ini insya Allah bisa sharing mengenai apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun terakhir. Ini materi kami, insya Allah itu adalah cita-cita kami, The Tower yang sekarang sedang dibangun di Jalan Keramat Raya. Insya Allah kita punya tower yang tidak kalah dengan beberapa perusahaan-perusahaan top di Indonesia. Kita punya punya gedung sendiri yang cukup megah yang sekarang sedang dibangun. Oke, inilah histori dari Pegadaian. Saya ingin menggarisbawahi kenapa dengan histori ini, karena Pegadaian ini umurnya sudah 120 tahun, hampir mungkin yang tertua saat ini untuk di BUMN, mungkin BRI yang kebetulan tepat hari ini berulang tahun 126 tahun, dan kebetulan Pegadaian adalah grupnya BRI sekarang, jadi di dalam grup itu ada yang paling tua, 126 tahun BRI, dan kami sebagai salah satu anggota grupnya BRI berumur 120 hampir 121 tahun berarti tahun depan. Nah, kalau kita lihat histori ini terlihat sekali bahwa kita sudah menjalani berbagai macam bentuk organisasi dari mulai jawatan, perusahaan negara, jawatan, perum, kemudian mulai 2012 kita menjadi persero terbatas, dalam artian kita menjadi swasta, dan di tahun 2016 ada POJK yang sudah mengizinkan bahwa bisnis pergadaian itu sudah boleh dilakukan oleh swasta, dalam artian bahwa PT Pegadaian bukan lagi monopoli di dalam melakukan bisnis pergadaian, tetapi mulai tahun 2016 kita punya saingan, kita punya teman bermain di kolam yang sama untuk bisnis pergadaian dengan gadai-gadai swasta maupun beberapa bank yang juga menjalankan bisnis gadai. Nah, tonggak sejarah juga yang kita lakukan adalah di tahun 2019, di mana kita melakukan business transformation, kita melakukan any kind of transformation, nggak hanya di bisnis, tapi juga di HR. Kita lakukan transformasi yang cukup besar, yang cukup mendasar, dan juga masif di seluruh bidang. Dan juga di tahun 2021 ini, seperti saya sampaikan, kita sekarang gabung dengan BRI untuk membangun ekosistem ultramikro, di mana tujuannya adalah kita bersinergi dengan BRI dan PNM untuk membantu pembiayaan bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu maupun juga bisnis UMKM yang ada. Oke, ini saya sekilas aja bahwa kami secara teoritis juga menyampaikan bahwa kita ada 5 human capital strategi yang kita bangun. Kita punya leadership, talent, culture, kemudian organization, dan yang tidak kalah penting adalah yang di tengah, kita juga membangun human capital analytics dari irisan-irisan antara leadership, talent, culture, dan organisasi tersebut. Nah, inilah sebenarnya apa yang kita sebut dengan the biggest transformation di human capital yang 3 tahun kebelakang kita lakukan, di mana kita benar-benar menggabungkan antara atau kita membaca seluruh data leadership, talent, organization ataupun culture ke dalam satu platform yang sama, satu bingkai yang sama di dalam analytics, dan analytics inilah yang kita ambil sebagai fondasi kita melakukan pengambilan keputusan. Any kind of agile inisiatif, baik itu di dalam organisasi, di dalam talent atau leadership kita lakukan, dan kita intinya adalah bagaimana kita bisa mengangkat leader-leader dari dalam, leader-leader yang memang selama ini memang kita tidak bisa muncul di dalam permukaan karena memang seperti saya sampaikan tadi di sejarahnya aja PT Pegadaian adalah monopolistik, tapi kemudian di tahun 2016 kita berhasil menjadi bukan berhasil untuk bersaing, tetapi kita memang diharuskan untuk bersaing dengan sifat yang sudah dihilangkan monopolistiknya. Ini bangunan dari
tinjauan kompetensi maupun bagaimana kita membangun leader effectiveness di Pegadaian, di mana kita gabungkan antara core values, yaitu akhlak tentunya, karena kita masih harus menggunakan akhlak sebagai core values di BUMN, dan juga di sebelah kanan kita juga combine dengan BUMN kompetensi, kita harus ikut dengan 10 kompetensi BUMN, dan untuk 10 kompetensi BUMN ini kita sudah lakukan assessment untuk seluruh grade ataupun seluruh job grade dari mulai level kepala departemen sampai kepala divisi. Sehingga kesinambungan dari prokel di deputi bisnis maupun di kepala divisi maupun di pimpinan wilayah. Next-nya memang dengan cita-cita yang kita bangun, kita ingin menyumbangkan beberapa talent-talent kita untuk BUMN lain, sehingga teman-teman di Pegadaian bisa diterima, bisa menjadi leaders, bisa menjadi kader-kader di BUMN lain. Oke, ini aja satu flow di mana kita membangun bench strength. Kita cukup berat ini PR kita di 3 tahun ke belakang dan juga mungkin di tahun-tahun berikutnya. Karena bench strength kita ini sekarang ini masih didominasi oleh mungkin bukan milenial ya, mungkin senior milenial lah. Nanti kalau saya sampaikan kolonial kok kayaknya sangat tua sekali, tapi mungkin lebih senior milenial. Namun demikian dengan komposisi jumlah karyawan Pegadaian yang sekarang sudah antara 60-70% adalah mereka-mereka yang berusia di bawah 42 tahun, insya Allah kita punya bench strength yang cukup kuat, kita punya bench strength yang cukup robust, kita bisa membangun satu succession management yang lebih baik, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun sampai 4-5 tahun mendatang kita sudah bisa menghasilkan beberapa leader yang lebih baik. Nah, ini memang satu hal yang kita juga harus harus lakukan secara masif, kita harus lakukan secara terinci. Kami di Pegadaian sekarang betul-betul rely on assessment kompetensi, performance management yang lebih baik. Kemudian nggak cukup dengan itu, kita juga lakukan strength based management untuk beberapa posisi-posisi kunci. Di pandemi ini rasanya satu challenge, satu tantangan yang terbesar bagi Pegadaian ini adalah bagaimana kita menjadi lebih produktif, bagaimana kita menjadi lebih efisien. Nah, oleh sebab itu, sejak mulai tahun ini, kita coba bangun building house yang lebih mencerminkan bagaimana kita bisa meningkatkan productivity dan efisiensi. Ada beberapa hal yang kita lakukan, khususnya di human capital. Kita akan coba enlarge lagi proyek-proyek maupun inisiatif yang lebih baik di sektor-sektor yang lain. Namun demikian, human capital kita sudah lakukan 4 hal utama, yaitu streamlining proses dengan robotic process automation. Kemudian kita juga rescaling, upscaling, khususnya bagi teman-teman, bagi karyawan yang dulunya memang hanya berkecimpung di dalam operation Pegadaian, tetapi sekarang sudah mulai kita coba untuk rescaling, upscaling dengan sales, dan juga dengan beberapa job family lain yang memang mereka minati. Yang berikutnya lagi kita juga mulai berpikir untuk melakukan outsourcing untuk beberapa posisi-posisi yang sifatnya non-core kategori. Beberapa tahun ke belakang kita fully dedicated employees yang kita punya, tetapi sekarang kita sudah mulai bagaimana kita bisa melakukan outsourcing mechanism dibantu dengan teknologi yang kita punya. The last one, karena kita seperti saya sampaikan tadi, kita sudah masuk dalam subholding ataupun di dalam ekosistem ultramikro, maka kita juga menyiapkan beberapa leaders yang akan kita tempatkan ke co-location. Kalau teman-teman, rekan-rekan peserta webinar sadar, mungkin kalau berkunjung ke kantor BRI, ada BRI Senyum, ada BRI yang biasa. Nah, BRI Senyum adalah satu unit co-location di mana di dalamnya ada Pegadaian, di dalamnya ada PNM. Nah, kita juga menyiapkan beberapa leader, beberapa karyawan-karyawan yang memang kita anggap punya kompetensi, punya jiwa bisnis yang lebih baik,
kita tempatkan dalam co-location. Nah, key enabler yang kita punya untuk membangun building house ini adalah tentunya kita punya value yang sama, yaitu akhlak. Kita punya application human capital yang sedang kita bangun. Kita infrastruktur yang juga kita punya seperti EVP, kemudian kita punya value proposition yang kuat karyawan. Kita punya corporate branding yang juga akan terus kita bangun sehingga kita menjadi tujuan para milenial bekerja dan tentunya didukung oleh talent acquisition yang lebih baik. Oke, sama dengan tadi saya di awal Pak Priantoro tadi juga sampaikan bahwa kita juga mencoba untuk mengadopsi satu framework 10-20-70 di mana kita lakukan perubahan yang cukup besar di sini karena dulunya mungkin badan diklat ataupun diklat yang ada ini hanya lebih ke classroom. Namun demikian sekarang dengan apalagi dengan kondisi pandemi kita sudah menjadi lebih agile di dalam di dalam pengembangan karyawan, maka konsep 10-20-10 ini benar-benar kita pakai. Artinya kita kita uji cobakan, kita lakukan tidak hanya untuk di level staff, namun demikian kita juga lakukan di POD-1, POD-2 maupun di POD-3. Sehingga ada kesinambungan program antara POD-3, POD-2, dan POD-1. Dan ini yang sekarang sedang kita tuju adalah bagaimana kita memperkuat kesinambungan program, khususnya untuk leadership development di masing-masing level karyawan yang ada. Oke, ini hanya sekilas saja bahwa kita juga sudah tentukan talent development roadmap-nya, dari mulai kelompok jabatan staff, kemudian first line management, middle management 2, middle management 1, dan juga senior management. Ada beberapa kesinambungan program karena memang kita punya direktori kompetensi memang cukup luas, namun demikian untuk technical kompetensi kita juga bangun berdasarkan job family, sehingga ada kesamaan job family, kesamaan kompetensi yang dipunya oleh beberapa kelompok jabatan ini, sehingga mereka lebih mudah untuk kita kembangkan, mereka mudah untuk kita pindahkan satu sama lain, dan otomatis kita lebih mudah untuk membangun leader, membangun kapasitas ataupun kapabilitas dari leader-leader yang ada di masing-masing kelompok jabatan. Ini satu hal yang memang kita haruskan juga, karena bagaimana juga kalau kita melakukan transformasi digital, maka tidak afdol kalau kita juga tidak lakukan digital capability untuk seluruh karyawan. Tidak hanya di karyawan IT, tapi juga di karyawan non-IT dan bahkan di level eksekutif. Di level POD-1, POD, kita juga lakukan satu pengembangan, satu program untuk melakukan digital capabilities, sehingga insya Allah ya kita tidak ada isu bagaimana kalau kita melakukan seandainya nanti betul-betul fully digital, maka kita sudah siap. Ada beberapa ukuran yang kita pakai untuk IT, misalnya kita pakai dengan COVID, kemudian dengan kita juga melakukan satu program Lighthouse Indie 4.0, kita lakukan juga beberapa assessment di digital capability, sehingga insya Allah dengan kondisi yang ada, kalau toh kita memang beralih betul-betul fully digital transformation, seluruh karyawan dari mulai staff sampai ke POD, kita sudah siap. Terakhir, ini beberapa hal yang pernah saya sampaikan, bahwa kita juga sudah siap dengan hybrid office, kita sudah siap dengan smart office. Insya Allah gedung kita yang baru nanti betul-betul smart office. Kita dengan smart office maka terlihat kita semakin efisien, terlihat kita semakin produktif, dengan mindset yang baru, dengan design thinking yang lebih baik.